Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Joko selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis. Ini adalah sebagai ujian akhir semester untuk mata kuliah Hukum Bisnis dengan membuat video artikel review. Nah, terima kasih kepada Pak Joko selama 1 semester ini sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat dan terima kasih untuk bimbingannya selama 1 semester ini. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rimano Oktaviani, MJ503, Program Studi Manajemen. Nah, ini adalah artikel review dengan judul Perubahan Politik Hukum Pemberian Hak Prioritas kepada Badan Usaha Milik Negara dalam Kegiatan Eksplorasi Mineral dan Batu Bara. Kita masuk dulu ke dalam abstrak. Nah, kurangnya pemberian hak prioritas regulasi kepada BUMN dalam hal kegiatan eksplorasi pertambangan, baik pertambangan mineral, gas maupun batu bara. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2029 pada tahun 2009 setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah memberikan beberapa hak prioritas dalam mengeksplorasi mineral yang hanya memberikan kepada perusahaan BUMN. Pemerintah memberikan beberapa kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang bersifat menguatkan BUMN. Nah, berdasarkan pada amanat Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam kekuasaan oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa perusahaan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batu bara yaitu PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Bukit Asam Tbk. Dalam artikel ini akan membahas mengenai hak-hak prioritas yang diberikan negara untuk BUMN. Nah, analisa arah kebijakan hukum dengan tinjauan yuridis dan implikasi sebelum dan sesudah hak prioritas diberikan. Nah, ini adalah latar belakangnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 merupakan revisi dari undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 pada tahun 2009 yang mengatur mengenai pertambangan mineral dan batu bara. Terdapat beberapa perubahan signifikan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, di antaranya terkait penguasaan mineral batu bara pada undang-undang sebelumnya. Nah, penguasaan ini diatur oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten, kota, ataupun tingkat provinsi. Nah, akan tetapi dalam undang-undang baru ini penguasaan mineral batu bara dipindahkan kembali kepada pemerintah pusat. Nah, ini adalah metode yang digunakan. Artikel jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif deskriptif, yang merupakan sesuatu prosedur penelitian ilmiah untuk menentukan kebenaran berdasarkan logika, keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan perubahan politik hukum. Alam memberikan hak prioritas kepada BUMN dalam eksplorasi pertambangan dengan merinci dasar hukum eksplorasi mineral dan batu bara, serta memahami politik hukum dalam konteks perubahan undang-undang tersebut. Nah, hasilnya yaitu pembahasan hak-hak prioritas yang diberikan negara untuk BUMN, khususnya dalam sektor pertambangan mineral dan batu bara. Hak prioritas merupakan KUHPK dari WVN atau WIUPK-nya. Nah,
yang selanjutnya yaitu BUMN diberikan hak untuk mengusahakan izin usaha perdorongan khusus IUPK dari wilayah percadangan negara atau wilayah izin usaha pertambangan khusus WIUPK-nya. Nah, analisis arah kebijakan hukum, landasan filosofi. Nah, landasan filosofi kebijakan ini bersumber dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan dalam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebelum hak prioritas, PT Bukit Asam Tbk adalah salah satu BUMN yang memiliki sejarah panjang dalam industri pertambangan batu bara. Nah, sesudah hak prioritasnya, PT Bukit Asam Tbk merupakan BUMN lainnya mendapatkan hak prioritas seperti pemilihan lebih dari satu IUP prioritas dan mendapatkan IUPK dan memperpanjang IUPK atau sampai umur cadangan. Nah, dampak integrasinya yaitu bergabungnya PT Bukit Asam Tbk dalam holding BUMN pertambangan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha, efisiensi biaya, dan meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi. Nah, ini adalah ada keterbatasan, ada variabel yang tidak diteliti dalam paper keterkaitan ini. Yang pertama yaitu data. Analisis tampaknya hanya mencakup perubahan. Yang kedua yaitu pendapatan perubahan BUMN dalam 1 tahun setelah implementasi undang-undang, dan keterbatasan ini dapat disebabkan oleh kurangnya data historis dan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor pendapatan. Variabel lain yang tidak diperhitungkan yang mempengaruhi penelitian sepertinya fokus pada pengaruh langsung dari pemberian hak prioritas terhadap pendapatan perusahaan BUMN. Namun variabel-variabel lainnya yaitu seperti manajemen, strategi pemasaran, dan kondisi pasar mungkin tidak dipertimbangkan dengan baik. Nah, waktu yang terbatasnya yaitu dalam penelitian ini hanya 1 tahun setelah implementasi undang-undang yang dievaluasi, kinerja perusahaan dapat berpengaruh oleh faktor-faktor jangka panjang, dan hasil jangka pendek mungkin tidak mencerminkan sepenuhnya dampak dan kebijakan pemerintah. Nah, ini adalah pendekatan analisis yang mungkin terbatas. Nah, diantaranya yaitu ada analisis yang disajikan mungkin kurang mendalam. Misalnya, tidak ada penyelidikan penyebab langsung dalam penurunan pendapatan pada 3 perusahaan BUMN lainnya. Nah, aspek lingkungan dan sosial penelitian tampaknya berfokus pada pendapatan ekonomi semata, namun dampak kebijakan juga perlu dievaluasi dari sudut pandang lingkungan dan sosial. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dapat mencakup melibatkan data historis, memperluas kerangka analisis untuk mencakup faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kinerja perusahaan, dan evaluasi dampak kebijakan dari perspektif yang lebih luas. Lain itu, melibatkan para pemangku kepentingan dan mengintegrasikan pendapat mereka dapat memberikan wawasan tambahan dalam menilai efektivitas kebijakan pemberian hak prioritas kepada BUMN. Nah, ini adalah kesimpulan dan relevansi artikel dengan fenomena pada saat ini dikaitkan dengan teori. Nah, berdasarkan informasi yang diberikan dapat disimpulkan bahwa prioritas dalam eksplorasi mineral dan batu bara diberikan eksklusif kepada perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Tujuan pemerintah memberikan hak prioritas ini adalah untuk memastikan bahwa sumber daya alam yang ada di Indonesia dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kemanfaatan rakyat.
Meski diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang memberikan hak prioritas tersebut, hanya satu dari 4 perusahaan BUMN yang tercatat mengalami peningkatan laba, yaitu PT Antam Tbk dengan meningkatkan pendapatan sebesar 4,93%, sementara itu 3 perusahaan BUMN lainnya, yaitu PT Timah Tbk, Bukit Asam Tbk, dan PT Indonesia Asahan Aluminium Persero, mengalami penurunan pendapatan laba setelah undang-undang tersebut diberlakukan. Nah, demikian dapat tertarik dengan Demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian hak prioritas kepada BUMN dalam eksplorasi sumber daya alam belum secara merata memberikan dampak positif terhadap performa keuangan semua perusahaan BUMN di sektor pertambangan mineral dan batu bara. Nah, ini adalah terlampir link paper yang dianalisis pada mata kuliah Hukum Bisnis. Sekian penyampaian materi dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.